Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi manajemen, yaitu perilaku biaya. Pada video ini, kita akan belajar tentang konsep dasar, definisi, jenis-jenis perilaku biaya, serta contoh perhitungan sederhana menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Jadi pastikan untuk menyimak hingga akhir ya. Oke. Sebelumnya kita akan membahas tentang konsep dasar perilaku biaya. Sebelum kita masuk ke detail, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perilaku biaya. Dalam akuntansi manajemen, perilaku biaya adalah bagaimana suatu biaya berubah atau merespon ketika terjadi perubahan dalam tingkat aktivitas seperti volume produksi atau penjualan. Memahami perilaku biaya sangat penting untuk mengambil keputusan manajemen, terutama untuk tujuan pengendalian biaya, perencanaan anggaran, dan penentuan harga produk. Perilaku biaya juga memiliki jenis-jenisnya. Kita akan membahas 3 jenis utama perilaku biaya yang harus kita pahami. Mari kita lihat satu persatu tentang jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, terdapat biaya tetap atau fixed cost. Merupakan biaya yang jumlahnya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Contoh dari biaya tetap adalah sewa gedung dan gaji pokok karyawan. Jadi meskipun produksi meningkat atau menurun, total biaya tetap akan tetap sama. Nah, untuk jenis kedua itu terdapat biaya variabel atau variable cost. Merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Artinya, semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan. Contohnya, biaya variabel adalah biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang meningkat seiring peningkatan produksi. Nah, untuk jenis yang ketiga, biaya jenis variabel atau semi variable cost merupakan biaya yang memiliki komponen tetap tetapi akan meningkat setelah tingkat aktivitas tertentu. Contohnya adalah listrik di pabrik. Terdapat biaya dasar yang tetap, tetapi ketika aktivitas produksi meningkat melewati batas, tagihan listrik juga akan meningkat. Jadi pembayarannya pun juga akan meningkat, teman-teman. Nah, dengan memahami ketiga jenis perilaku biaya ini, kita dapat lebih mudah menentukan bagaimana suatu biaya akan bereaksi terhadap perubahan aktivitas dalam bisnis. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh studi kasus tentang perhitungan perilaku biaya dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Jadi, di sebuah perusahaan produksi furnitur, PT Mebel Nusantara mencatat data biaya dan volume produksi selama 2 bulan terakhir sebagai berikut. Pada bulan April, produksi 500 unit dengan total biaya 15 juta, dan bulan Mei, produksi 800 unit, total biaya 21 juta. Nah, manajer ingin mengetahui komponen biaya tetap dan biaya variabel per unit untuk membantu pengambilan keputusan anggaran di bulan berikutnya. Langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk perhitungan: pertama, kita tentukan titik tertinggi dan titik terendah dari data tersebut. Nah, untuk data tertinggi terdapat pada bulan Mei 800 unit dengan total biaya 21 juta, dan titik terendah terdapat pada bulan April yaitu 500 unit dengan total biaya 15 juta. Langkah yang kedua, hitung biaya variabel per unit. Untuk menentukan biaya variabel per unit, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu
biaya variabel per unit sama dengan total biaya pada titik tertinggi dikurang total biaya pada titik terendah dibagi volume tertinggi dikurang volume terendah. Nah, dari data-data tersebut kita masukkan ke dalam rumus menjadi biaya variabel per unit sama dengan 21 juta dikurang 15 juta dibagi 800 dikurang 500 sama dengan 6 juta dibagi 300 sama dengan 20.000 per unit. Nah, yang ketiga, hitung biaya tetapnya. Setelah kita mengetahui nih biaya variabel per unit, kita bisa mencari biaya tetap dengan menggunakan salah satu titik. Bisa titik tertinggi atau titik terendah. Di sini kita akan menggunakan data pada bulan April. Berarti kita menggunakan data terendah. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Biaya tetap sama dengan total biaya pada titik terendah dikurang biaya variabel per unit dikali volume pada titik terendah. Substitusikan data tersebut menjadi biaya tetap sama dengan 15 juta dikurang 20.000 dikali 500 sama dengan 15 juta dikurang 10 juta sama dengan 5 juta. Kesimpulan hasil perhitungan di atas, kita memperoleh biaya tetap sebesar 5 juta dan biaya variabel per unit sama dengan 20.000. Berarti untuk setiap tambahan unit produksi, biaya perusahaan akan bertambah sebesar 20.000 per unit, sementara biaya tetap berada di angka 5 juta terlepas dari jumlah produksi. Dengan informasi ini, PT Mebel Nusantara bisa memperkirakan total biaya untuk berbagai tingkat produksi di bulan mendatang. Kesimpulan dari pembahasan tadi, kita telah mempelajari bahwa perilaku biaya terdiri dari 3 jenis utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Dengan memahami bagaimana biaya berperilaku, kita dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih efektif dan menentukan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tidak menyangka kita sudah membahas materi tentang perilaku biaya, dan semoga materi tersebut bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita menutup video ini dengan ucapan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya tentang akuntansi manajemen. Terima kasih kepada teman-teman. See you next time.